Anak adalah pesan hidup yang kita kirim ke waktu yang tidak akan pernah kita lihat. Sehingga dengan adanya penyesalan narasi anak berhutang budi kepada orang tua adalah bentuk penyesalan yang sesungguhnya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan saya Yudis Febrian, perwakilan dari tim oposisi. Secara tegas dan lugas saya menolak mosi perdebatan kali ini, yakni Dewan ini menyesali narasi anak berhutang budi kepada kedua orang tuanya. Sebelum memasuki ranah argumentasi utama, di sini saya akan menyampaikan poin-poin ketidaksepahaman saya dengan apa yang telah tim pemerintah sampaikan. Dewan juri yang kami hormati, apabila rekan-rekan dari tim pemerintah mengatakan bahwasanya anak tidak memilih untuk dilahirkan ke dunia, memang benar Dewan juri yang terhormat, namun hal ini tidak berarti bahwa anak tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban terhadap orang tua mereka setelah mereka dilahirkan ke dunia ini. Sehingga meskipun anak tidak memilih untuk lahir, mereka masih memiliki tanggung jawab moral dan kewajiban untuk menghormati, menghargai, dan bersyukur kepada orang tua mereka atas segala pengorbanan yang telah dilakukan dalam membesarkan mereka. Sehingga argumentasi tim pro telah kami bantah. Analoginya, apabila kita menyesali anak berhutang budi kepada orang tua, secara tidak langsung kita membenarkan bahwa ketika kita tua dan membutuhkan mereka, lalu mereka tidak merawat kita, itu adalah sebuah tindakan yang dapat dibenarkan karena sedari awal kita menyetujui atau menyesali dengan adanya anak berhutang budi kepada kedua orang tua tersebut. Dewan juri yang terhormat, perlu untuk kita ketahui bersama bahwasanya orang tua menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan untuk anak-anak mereka. Mereka juga menghabiskan banyak sekali waktu untuk mengajar anak-anak mereka tentang dunia dan membantu mereka untuk berkembang menjadi dewasa yang bertanggung jawab. Selain itu, orang tua akan memberikan dukungan emosional dan bimbingan kepada anak-anak mereka sepanjang hidup mereka, Dewan juri terhormat. Sehingga seharusnya rekan-rekan dari tim pemerintah tidak menyesali akan adanya narasi anak berhutang budi kepada kedua orang tua ini. Selain daripada itu, orang tua memiliki peranan yang sangat krusial dalam membantu karakter anak-anak. Mereka mengajarkan nilai-nilai moral, norma sosial, dan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan. Dalam menghormati hutang budi kepada kedua orang tua, anak-anak mengakui dan menghargai panutan dan arahan moral yang diberikan orang tua mereka. Contoh nyatanya adalah misalnya, seorang anak dapat berhutang budi kepada orang tua dengan mengembangkan sifat-sifat yang diajarkan oleh mereka seperti kejujuran, integritas, dan rasa tanggung jawab. Dewan juri yang terhormat, anak tersebut dapat menunjukkan rasa tanggung jawab kepada orang tua mereka. Menghargai dan berhutang budi kepada kedua orang tua membantu dalam pembentukan karakter anak yang bertanggung jawab seperti empati dan menghormati hubungan antar keluarga. Anak-anak yang diajarkan untuk berhutang budi kepada orang tua cenderung memiliki kesejahteraan emosional yang lebih baik dan membangun ikatan keluarga yang lebih kuat. Dewan juri yang terhormat, sebagai contohnya lagi, seorang anak yang secara rutin mengekspresikan terima kasih dan memperlihatkan perhatian kepada kedua orang tuanya, misalnya melalui ucapan terima kasih, menghormati keputusan orang tua, atau membantu dalam pekerjaan rumah tangga, dan dapat mengembangkan sikap yang baik dan hubungan kekeluargaan yang sangat hangat. Ketidaksepahaman saya dengan mosi kali ini didasari oleh beberapa argumentasi Dewan juri yang terhormat, di mana argumentasi yang pertama saya adalah anak berhutang budi kepada kedua orang tua adalah bentuk tanggung jawab sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Dewan juri yang terhormat, memiliki kesadaran akan tanggung jawab kepada orang tua merupakan bagian integral dari pembentukan karakter dan nilai-nilai moral anak-anak. Mengajarkan anak-anak untuk berhutang budi kepada kedua orang tua adalah cara untuk membentuk mereka mengembangkan rasa kewajiban, penghormatan, dan rasa terima kasih terhadap orang yang telah memberikan mereka kehidupan dan perawatan. Mengajarkan anak-anak untuk berhutang budi pada kedua orang tua dapat menciptakan siklus kebajikan yang berkelanjutan atau kebaikan yang berkelanjutan. Ketika anak-anak belajar menghormati dan merawat orang tua mereka, mereka juga akan mendorong sikap yang sama di masa depan ketika mereka menjadi orang tua. Hal ini membantu membangun hubungan keluarga yang kuat berdasarkan saling peduli dan pengertian antar generasi. Hutang budi kepada kedua orang tua tidak hanya tentang penghargaan individual, tetapi juga tentang kebaikan keluarga secara keseluruhan. Dengan menghormati dan merawat orang tua, kita menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan mendukung. Ini
ini dapat menghasilkan kebahagiaan, kestabilan, kesejahteraan bagi semua anggota keluarga. Kemudian argumentasi kedua adalah anak berhutang budi pada orang tua adalah bentuk rasa syukur atas penghormatan atau pengorbanan yang telah dilakukan orang tua mereka untuk mereka sedari kecil. Orang tua memberikan pengorbanan besar dalam mendidik, merawat, dan membimbing anak-anak mereka. Mereka menginvestasikan waktu, energi, dan sumber daya mereka untuk memastikan anak-anaknya memiliki kehidupan yang baik. Hutang budi anak kepada orang tua adalah pengakuan terhadap upaya dan perhatian diberikan oleh orang tua sepanjang hidup mereka. Contoh, seorang anak yang menghormati dan berhutang budi kepada orang tua, mereka dapat secara aktif terlibat dalam perawatan orang tua yang membutuhkan bantuan seperti memberikan dukungan finansial, membantu dalam tugas-tugas sehari, atau menghabiskan waktu bersama mereka untuk memberikan perhatian dan kebahagiaan. Seorang anak dapat merasa berhutang budi kepada orang tua yang telah bekerja keras untuk memberikan pendidikan yang baik, membiayai kehidupan sehari-hari, atau memberikan dukungan emosional dan norma dalam menghadapi tantangan yang ada di dalam hidup ini. Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini, anak dapat menghormati dan berhutang budi dengan menghargai pendidikan, menjaga hubungan yang saling menguntungkan, dan memberikan dukungan kepada orang tua saat mereka membutuhkannya di masa depan. Di banyak budaya, nilai menghormati dan berhutang budi kepada orang tua merupakan bagian penting dari identitas budaya dan adat istiadat. Dewan Juri yang terhormat, mengikuti narasi anak berhutang budi kepada kedua orang tua dapat memperkuat ikatan keluarga, menjaga warisan budaya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Sebagai contoh juga, dalam budaya Asia Timur seperti Cina, Korea, dan Jepang, menghargai orang tua dan berhutang budi kepada mereka dianggap sangat penting. Dewan Juri yang terhormat, anak-anak diharapkan untuk menghormati dan merawat orang tua sepanjang hidup mereka, baik dalam hal perhatian, dukungan finansial, maupun keterlibatan emosional. Kemudian argumentasi ketiga saya adalah anak berhutang budi kepada orang tua adalah balasan atas kasih sayang dan pengorbanan yang telah orang tua lakukan kepada anaknya. Orang tua seringkali memberikan cinta tanpa syarat, perhatian, dan pengorbanan yang besar untuk anak-anak mereka. Mengikuti hutang budi kepada orang tua adalah cara untuk memberikan penghargaan dan membalas rasa kasih sayang yang telah diberikan kepada kita sepanjang hidup kita. Ini juga memperkuat ikatan emosional dalam keluarga. Sehingga anak berhutang budi kepada orang tua adalah sudah merupakan solusi yang solutif untuk diterapkan. Karena ini, berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan, saya tetap berpegang teguh pada pendirian saya menolak mesin perdebatan. Sekian dan terima kasih.